Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Rianti Zara Ayubitama dengan NIM 07011182530047 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya. Di video ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teori Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Dian Anggraini, SIP MSI, dan saya akan menjelaskan topik mengenai paradigma administrasi negara beserta penjelasannya. Selamat menyaksikan, teman-teman. Menurut Nicholas Henry, perkembangan paradigma administrasi negara dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan. Setiap paradigma menunjukkan bagaimana para ahli pada masanya memahami peran administrasi publik dalam pemerintahan. Paradigma pertama adalah dikotomi antara politik dan administrasi. Paradigma ini berkembang sekitar akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Salah satu tokoh yang banyak membahas gagasan ini adalah Woodrow Wilson, yang juga dikenal sebagai salah satu pelopor studi administrasi publik. Dalam paradigma ini dijelaskan bahwa politik dan administrasi sebaiknya dipisahkan. Politik berhubungan dengan proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh para pemimpin politik atau pejabat yang dipilih oleh masyarakat. Sedangkan administrasi berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh aparat birokrasi atau pegawai pemerintah. Tujuan dari pemisahan ini adalah agar administrasi dapat bekerja secara profesional, efisien, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dengan demikian, diharapkan birokrasi bersifat netral dan fokus pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Paradigma kedua adalah prinsip-prinsip administrasi. Pada tahap ini, para ahli berusaha menemukan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien, baik dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi lainnya. Salah satu tokoh yang terkenal dalam paradigma ini adalah Henry Fayol, yang mengemukakan berbagai prinsip manajemen seperti pembagian kerja, disiplin, kesatuan pemerintah, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini dianggap dapat membantu organisasi berjalan dengan lebih teratur dan terstruktur. Pada masa ini, administrasi negara banyak dipengaruhi oleh ilmu manajemen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi pemerintahan sehingga layanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik. Nah, selanjutnya paradigma ketiga adalah administrasi negara sebagai bagian dari ilmu politik. Dalam paradigma ini muncul pandangan bahwa administrasi negara tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari politik. Hal ini karena dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan pemerintah seringkali berkaitan dengan proses politik, kekuasaan, dan kepentingan masyarakat. Para ahli mulai menyadari bahwa birokrasi bukan hanya pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, administrasi negara dianggap memiliki hubungan erat dengan ilmu politik. Kemudian, paradigma keempat adalah administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Pada tahap ini, administrasi negara berkembang menjadi ilmu yang lebih mandiri dan memiliki fokus kajian tersendiri. Para ahli mulai mempelajari berbagai aspek dalam organisasi publik, seperti perilaku organisasi, pengambilan keputusan, manajemen sumber daya manusia, serta bagaimana organisasi pemerintah dapat bekerja secara efektif. Pendekatan yang digunakan juga menjadi lebih ilmiah dengan menggunakan berbagai metode penelitian untuk memahami bagaimana birokrasi bekerja. Nah,
Nah, selanjutnya paradigma yang kelima adalah administrasi publik modern. Dalam paradigma ini, perhatian tidak hanya tertuju pada birokrasi dan organisasi pemerintah, tetapi juga ada bagaimana pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Konsep-konsep seperti good governance, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat mulai menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya aktor dalam mengelola urusan publik, tetapi juga bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi juga mempengaruhi cara kerja administrasi publik. Pemerintah dituntut untuk lebih terbuka, responsif, dan memberikan pelayanan yang cepat serta berkualitas kepada masyarakat. Dari berbagai paradigma tersebut, dapat kita lihat bahwa administrasi negara terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Awalnya, administrasi hanya dipahami sebagai pelaksanaan kebijakan secara teknis, namun kemudian berkembang menjadi bidang ilmu yang lebih luas yang mempelajari hubungan antara pemerintah, kebijakan publik, organisasi, dan masyarakat. Dengan memahami perkembangan paradigma administrasi negara, kita dapat melihat bagaimana cara pandang terhadap birokrasi dan pemerintahan berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Sebagai kesimpulan, paradigma administrasi negara menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang. Perubahan paradigma bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan serta memastikan bahwa pelayanan publik dapat diberikan secara lebih baik kepada masyarakat. Demikian penjelasan mengenai paradigma administrasi negara. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami bagaimana administrasi publik berkembang dan berperan dalam sistem pemerintahan. Perkembangan paradigma administrasi negara juga menunjukkan bahwa peran pemerintah semakin kompleks. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, tetapi juga harus mampu menjadi fasilitator yang dapat menghubungkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks saat ini, masyarakat juga semakin banyak menuntut pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan layanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap paradigma administrasi negara menjadi penting agar kita dapat memahami bagaimana sistem pemerintahan bekerja dan bagaimana administrasi publik dapat terus diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai kesimpulan, paradigma administrasi negara menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang. Perubahan paradigma ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan serta memastikan bahwa pelayanan publik dapat diberikan secara lebih baik kepada masyarakat. Demikian penjelasan mengenai paradigma administrasi negara. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai perkembangan administrasi publik dan perannya dalam sistem pemerintahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're